Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah bagian terakhir, tiga slide terakhir dari adab belajar, tambahan-tambahan lah gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pelajaran baru satu huruf. Pelajaran baru satu huruf, gitu ya. Pelajaran baru lah gitu intinya gitu ya. Mengulangnya 1000 kali. Masya Allah ya. Ini para ulama begitu ya dulu ya. Jangankan kita sekali dua kali ya. Nah, 1000 udah keder gitu ya. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab Abu Talim bahwa menghafal dua huruf atau kata gitu ya, itu lebih baik daripada mendengarkan dua karung dari buku tanpa menghafalnya. Nah, gitu. Jadi ini tentang konteks apa ya, keutamaan lah mungkin gitu ya. Kalau hanya sekedar mendengar gitu ya, itu nggak akan bagus kurang begitu dibandingkan kita menghafal. Jadi menghafal menghafal itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan. Ya. Kemudian memahami dua huruf atau dua kata lebih baik daripada menghafal dua karung dari buku. Nah, jadi ini tingkatan yang lebih tinggi adalah memahami. Ya. Kalau tadi mungkin hanya sekedar mendengar, mencatat gitu ya. Maka seharusnya adalah tingkatan yang harusnya kita lakukan lagi adalah menghafalnya. Setelah menghafal, kita memahami. Nah, gitu ya. Itu urutannya kurang lebih begitu dalam menuntut ilmu ya. Berikutnya tambahannya adalah seseorang akan senantiasa berilmu selama ia belajar. Ketika ia meninggalkan ilmu dan menyangka bahwa ia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka ia adalah sebodoh-bodoh makhluk. Wah, Masya Allah nih. Apalagi kita ya, sudah memutuskan profesi kita gitu ya, sudah melabeli diri kita dengan sebagai seorang guru, maka seharusnya ini menjadi hal yang tidak harusnya kita lakukan, yaitu meninggalkan ilmu ya. Jadi saya baca sekali lagi nih ya, seseorang akan senantiasa berilmu selama ia belajar. Ketika ia meninggalkan ilmu dan menyangka bahwa ia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka ia adalah sebuah bodoh makhluk. Wah, Masya Allah. Ya, dan teman-teman tambahannya lagi adalah kita mesti tetap belajar meskipun kepada orang yang kedudukannya lebih rendah dari diri kita. Contoh misalnya gitu, contoh aja misalnya nih, kita udah S3, misalnya udah doktor gitu ya. Ternyata ada S1 yang dia menyampaikan ilmu yang bagus gitu ya. Maka jangan sampai hal itu membuat kita menjadi gengsi. Ah, kan dia masih S1, saya S3, pasti ini lebih tinggi dari kita, belum tentu gitu ya. Itulah para ulama gitu ya. Itulah para ulama, mereka tidak memandang kedudukan gitu ya. Kalau memang dia punya ilmu ya, maka saya akan belajar padanya. Masya Allah ya. Baik, terakhir teman-teman, sebagai penutup dari adab belajar, saya sampaikan dari kata-kata dari Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Beliau pernah berkata bahwa yang sulit adalah menjadikan ilmu sebagai karakter sehari-hari, bukan hanya sekedar konten. Ya, ini buat para konten kreator ya. Kadang-kadang kita lebih mudah untuk menjadikan ilmu itu sebagai postingan ya, dibandingkan menjadikan ilmu sebagai karakter sehari-hari. Demikian Flamingo, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mengamalkan adab belajar sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu bisa mengamalkannya dan juga melakukannya. Akhirul da'wana alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.